Kalian tahu siapa orang luar negeri yang paling terancam nyawanya kalau datang ke Indonesia? Ini. Ini. Ini wasit yang mencurang kemarin. Yakin aku ya, bisa dikatakan inilah orang yang paling dicari keberadaannya sama seluruh supporter sepak bola di Indonesia. Kasih tahu dulu alamatnya di mana? Karena aku cari-cari di Medan ini nggak dapat. Mana tahu tinggal di Bekasi dia, atau di Depok, atau Tangerang. Kasih tahu dulu ya. Bukannya bilang apa? Kami di sini supporter sepak bola timnas itu kepengen ngasih dia karangan bunga. Iya, karangan bunga mati. Bunga untuk orang mati itu maksudnya. Ya, yakin aku ya, sebagian besar supporter sepak bola Indonesia benci kali sama orang ini. Melebihi bencinya bangsa Indonesia dengan PKI, lebih benci lagi sama orang ini. Permainan yang harusnya ya injury time cuma 6 menit diperpanjang jadi 9 menit. Udah lewat permainan 100 menit nggak berhenti. 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 뭐 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 뭐 네프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. 직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 하나인지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Kalian tahu ya, banyak kali ekspresi-ekspresi dari selebritas Indonesia yang sangat kesal, bahkan memaki-maki. Ada yang bilang baby, ada yang bilang anjing, ada yang bilang alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kurasa biar tahu kalian bukan cuma selebriti, kita pun juga orang biasa akan seperti itu, bahkan lebih parah. Kalau bisa kita maki-maki mamanya, kita maki anaknya, kita maki-maki juga semua keluarganya. Ku yakinkan kalau pindah kau itu si Ahmed ya, kalau datang kau ke Indonesia ini jadi warga negara Indonesia, jangan harap kau jadi caleg. Betul serius. Karena apa? Jujur aja ku bilang, kalau bicara sepak bola biar tahu kau Ahmed, ada satu orang gagal jadi presiden cuman gara-gara sepak bola. Itulah Indonesia. Itulah kuatnya supporter Indonesia. Jangan pernah kecewakan atau bikin marah supporter bola Indonesia. Bahaya. Belum apa-apa itu supporter sepak bola yang ada di Eropa sana. Kalau bicara sepak bolanya. Itulah dia, ya kan. Jadi kemarin itu yang paling lucunya ini siapa ini ya? Kalau nggak salah pemain MMA itu loh ya, MMA, atlet MMA ya. Coba kita tengok dulu, Harusnya ini sudah habis ya. Harusnya ini sudah habis. Lino jangan jatuh, Lino. Ref, ini waktu sudah habis ini. Buang bola ke langit. Waktu habis. Referee, jangan begitu boleh. Kamu main apa ini? Aduh, referee selalu begini nih. Kita tuh selalu dicurangi aja. Aduh, botak ini 97 nih. Pasti gol. Vamos. 97. Referee ini main apa ya? Kau lihat waktu apa? Pasti gol, pasti kita kan. Ini pasti seri 2-2. Tukang tipu nih.
Segitiga. Maksudnya passing jauh yo. Dribble Marcelino dari kanan Marcelino. Segitiga. Lu mampuki. Segitiga. Referee. Wih 98 binatang Aduh waktu lama sekali. Bah ini kentara sekali kalau kita ini dicurangi terus. Yesus tidak pernah habis. Botak anjing nih. Kita selalu dicurangi terus. Ini pasti ini sering nih. Lihat saja. Ini sampai gol dulu baru waktu habis. Kimai binatang. Handsball penalti bangsat. Lihat saja nih. Gol. Pasti tunggu gol. Kontol. Saya sudah tahu ini. Aduh. Ngeri kan? Kurasa biar tuh kalian. Kalau TV-nya itu cuma harga 500.000 dibanting itu. Itu TV-nya harganya 6 juta ke atas itu, makanya nggak dibantingnya. Makanya aku bilang ya, jadi sepak bola Indonesia itu sekarang itu lagi bangkit-bangkitnya ya. Jadi begitu kita diperhadapkan dengan pertandingan yang luar biasa kelas-kelas dunia ya, itu kita antusias gitu loh. Mulai dari masyarakat biasa ya, masyarakat seperti kita lah biasa ya kan. Masyarakat biasa, menengah atas, selebritas, pejabat dan segala macam, ini menjadi perhatian. Makanya ketika kita dicurangi, ya, maka rasa marah itu menggelora di dalam dada. Tapi usahakan ini ya, usahakan tolong ya, video ini jangan kelihatan sama anak-anak abah. Apalagi sama Rocky Gerung jangan. Tolong kalau bisa ya, stasiun TV, media sosial segala macam dihapus dulu postingan itu semuanya. Ya, karena apa? Nanti Rocky Gerung lagi komentar. Bagi saya tuh Bapak Presiden Joko Widodo tuh harusnya hadir. Karena Indonesia tuh dengan Bahrain tuh bisa dua-dua tuh. Karena mereka itu tidak dapat support dari katakanlah presiden mereka ya, walaupun tinggal beberapa hari lagi. Inilah yang menyebabkan bahwasanya Indonesia itu Joko Widodo tuh sudah tidak penting lagi di mata masyarakat. Jadi ketika dia datang tuh ke pertandingan, dia akan merasa bahwa ya, ini akan terjadi lagi kejadian kemarin. Joko Widodo tidak turun tuh karena dia takut akan ada yang panggil dia Mulyono. Dan Indonesia itu tidak bakal seri. Dan saya yakin tuh kalau Mulyono datang tuh ke pertandingan tuh, Indonesia tuh lawan Bahrain tuh tidak akan mungkin seri. Itu pasti kalah. Itu pasti kalah. Makanya gue bilang jangan sampai kelihatan sama si Rocky Gerung. Apalagi sama anak-anak abah. Gue bilang sama kalian ya, orang yang marah, orang Indonesia ya, yang marah sama siapa ini, yang wasit dari Oman ini, itu ada sekitar 97% ya. Kenapa Bung 97%? Kurasa hampir 100% masyarakat Indonesia marah sama wasit yang satu ini. Oh enggak, cuma 97%. Karena apa? 3%-nya lagi anak abah. Dan mereka pasti akan menyalahkan pemerintah. Ya kan? Tengok kalian udah ada di situ, udah ada, ya kan? Apa dibilangnya? Kalau apa namanya tidak bangga dengan hasil yang diraih sekarang karena hampir semua pemain naturalisasi. Lapik pulut. Susah ngomong sama orang-orang otaknya dangkal itu susah. Gitu dia. Yang isi kepalanya udah pindah ke dengkul itu susah. Karena apa ya kan, selalu aja yang negatif ya kan. Mereka bilanglah naturalisasi itu tidak apa namanya akan mematikan bibit-bibit lah.
Naturalisasi itu akan membuat bibit-bibit kita malas lah. Geblek. Jadi memang kita akui, ya kan? Jadi begini, Indonesia itu di bawah kepemimpinan Erick Thohir, ya. Erick Thohir tuh punya target, ya. Timnas Indonesia atau persepak bola Indonesia itu harus bisa menyentuh level dunia. Ya, bahkan ya bisa dikatakan untuk Presiden FIFA sekarang Gianni, ya, dia itu sudah memberikan peluang kepada negara-negara. Ya kan biasanya kan kalau FIFA sendiri kan mereka itu membuka peluang kepada ya pesertanya itu hanya 48 negara. Nah, sekarang ya Presiden FIFA sudah membuka peluang lebih dari 48 negara boleh berkompetisi di Piala Dunia. Jadi ini ibaratkan bak gayung bersambut gitu loh ya. Cita-cita Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ia menginginkan bagaimana Indonesia boleh menyentuh level dunia, gitu loh. Inilah kalau misalnya PSSI dipimpin oleh orang yang berpikiran visioner, bukan kayak yang sebelumnya itu. Ditanya wartawan aja marah-marah. Pak, gimana Pak? Ketika Bapak kan sekarang sudah gubernur, apa tidak terganggu pekerjaan Bapak sebagai Ketua Umum PSSI? Apa urusan Anda? Nanya begitu. Ya saya kan punya hak Pak nanya, wartawan boleh dong Pak bertanya apa aja. Urusan Anda apa? Anda tidak punya hak untuk menanyakan itu. Bilang aja lah si kampret yang satu itu memang nggak tahu cara mengembangkan PSSI. Banyak kali cerita, banyak kali gaya. Terakhir Pak, pertanyaan saya, Anda kan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda, tanggung jawab Anda menjadi gubernur, kemudian juga menjadi ketua umum PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda Pak, apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak tentu Anda tinggal menjawab. Ini pertanyaan yang sederhana sesungguhnya Pak ini. Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Terima kasih. Makanya gue bilang ya kan sekarang ya kita apa namanya, kita dukung, kita support terus ya untuk ya Erick Thohir ya sebagai seorang yang mengerti sepak bola dunia, sebagai orang yang mengerti bagaimana berlaga di kelas dunia ya. Jadi kita harus bisa antusias gitu loh. Kita harus bisa optimis ya. Coba perhatikan aja dulu ya. Perhatikan aja dulu bagaimana timnas itu walaupun mereka dicurangi, tapi mereka masih bersemangat untuk bertanding melawan Cina. Itu dia. Ya memang kalau misalnya kemarin Indonesia menang melawan Bahrain ya, itu bisa lebih dekat lagi untuk maju masuk bertarung di kancah Piala Dunia ya. Tapi gimana pun juga kita applause dulu untuk timnas Garuda. Iya. Jadi memang itu dia. Banyak kali ya TikToker, selebgram, artis-artis ya mengekspresikan bagaimana kekesalan mereka, betul. Contohnya ini, tengok kalian lah. Tuh. Habisnya mana? Habis lah anjing. Wasit goblok. Weh. Buang. Otak tiup. Mana? 98 set. Set. Gila, ini udah 2 menit loh. Oke, set. Terusin sampai 110. Terusin set sampai 2 jam set. Wasit kon. Terusin. Traksi. Terusin set sampai 2 jam set. Mantep, paten. 110 menit kalau perlu. Jay. God. Wah anjing wasit. Kalian tahu itu siapa? Dokter Tirta. Sampai punya pasien dia di rumah sakit ditinggalkan. Itu dia sampai dokter ya kan, yang istilahnya memang betul-betul lihat dunianya dunia kesehatan ya. Dia concern dengan sepak bola Indonesia. Jadi saat ini persepak bola Indonesia itu memang sedang jadi sorotan. Karena apa? Kita tuh lagi apa namanya? Kita tuh sedang mengayun gitu loh, menuju ke atas gitu loh ya. Jadi tadinya kita pernah berada di atas, tiba-tiba di bawah.
sekian lama ada di bawah, sekarang kita lagi menanjak ke atas gitu. Jadi lagi enak-enaknya gitu sekarang kita milik kompetisi. Ya walaupun juga masalah naturalisasi ini, ya walaupun menjadi polemik bagi beberapa orang itu sedikitnya. Gak banyak-banyak beberapa orangnya kan. Karena memang bukannya bilang apa ya, Erick Thohir sudah berdiskusi dengan Kemenkumham karena berbicara tentang naturalisasi ini ternyata ada kaitannya ya, sehingga mereka itu bisa dijadikan pemain timnas. Dan juga ini banyak manusia-manusia bodoh ya yang mengatakan bahwasanya naturalisasi itu adalah meminjam kekuatan asing. Rapet. Siapa itu si Rocky Gerung itu, ya kan? Apa dibilangnya? Jangan kita itu, ya, kita itu bereuforia di kesenangan yang semu, fantasi yang semu. Kayak tahu aja kau berfantasi kau. Udah ada rumahnya istrimu. Kalau tahu kau berfantasi berarti tahu kau ada istrimu. Kalau nggak ada istrimu jangan ngomongin masalah fantasi lah. Malu kita. Fantasi semu. Naturalisasi itu ya adalah merekrut pemain dari luar yang memiliki darah Indonesia, entah mamanya, entah bapaknya, entah kakeknya, yang penting mengalir darah Indonesia. Dan sudah dikonfirmasi ya terhadap para pemain ya, pemain Eropa. Banyak yang mempertanyakan apa yang menjadi daya tarik pemain-pemain dari luar negeri itu terlebih dari Eropa sehingga mereka mau direkrut menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Banyak yang berkata bahwasanya mereka dijanjikan dengan sejumlah uang yang sangat menggiurkan. Ya kalau dijanjikan uang itu pastilah mereka harus dapat gaji ya. Tapi ya mereka itu merasa terpanggil. Sebagian dari mereka merasa terpanggil. Sebagian besar lah, bisa dikatakan hampir semua lah. Hampir semua itu merasa terpanggil untuk membela bangsa yang sebetulnya darahnya itu masih mengalir di hati, di tubuh mereka. Gitu dia. Ya mereka merasa terpanggil itu aja. Mereka mungkin tergugah ya dengan pemain-pemain yang sudah terlebih dahulu mendapatkan predikat pemain naturalisasi gitu. Ya jujur aja aku bilang sama kalian, segepok uang pun juga, sejumlah uang pun juga yang sangat menggiurkan. Kalau memang tidak terpanggil untuk menjadi pemain naturalisasi, mereka pasti akan tolak. Jadi nggak usah banyak cerita lah kayak Rocky Gerung sosok mengomentari masalah sepak bola. Ya, perbaiki aja lah dulu itu pekerjaanmu ya kan. Visi misi Rocky Gerung itu sama Refli Harun sama Faisal Assegaf itu sama, nggak jauh beda. Mereka selalu ingin bikin ribut di negara ini. Gitu dia ya. Jadi kita berharap penuh kepada timnas Garuda untuk kedepannya boleh semakin menunjukkan kemampuannya untuk terbang tinggi ya. Ya kita optimis lah ya. Negara yang maju itu harus memiliki jiwa optimisme yang tinggi. Jangan kayak sebelah. Apa-apa dipolitisir. Perhatikan kalian lah. Permainan sepak bola hasil kemarin Bahrain itu, dua-dua itu pasti dipolitisir semua. Diplesetkan semuanya. Tengok aja di podcast orang itu. Ku bilang sama kalian, tengok di podcast orang itu salah satu. Rocky Gerung official, ya, Refli Harun official, Mahfud MD official, Amin Rais official, yang mana-mana lah. Ya, di antara orang itu semuanya. Ya, atau misalnya kalau misalnya kalian penasaran, kita tunggu aja minggu depan keluar itu di ILC. Keluar itu ya, tengoklah. Kalau nggak keluar ya berarti dia malu sama Pumpar Belak. Ya, jadi kita beri semangat terus untuk timnas ya. Kita semua mendukung, kita semua support, kita semua bangga. Kita doakan semoga pertandingan melawan Cina ya itu boleh mendapatkan hasil atau skor yang boleh membawa Indonesia ke puncak kemenangan. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.